Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat datang kembali channel saya Sumantri S. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial di Django membuat slug dengan menggunakan Slugify. Nah, apa itu slug? Nanti teman-teman akan tahu ketika tiba di materinya atau tutorialnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja menuju ke TKP, tempat coding perkara. Oke ya, sip. Nah, di sini saya sudah masuk ya, saya menggunakan terminal, ya kita langsung aja membuat project di Django, yaitu di Django admin, start project, my site. Kita tunggu, oke, kalau kita ls, itu sudah ada foldernya, dan kita rubah foldernya menjadi dj slug. Oke, kita enter, dan kita ls kembali ke sudah berubah, kita masuk ke situ, dan kita langsung membuat aplikasinya ya, start app, namanya adalah blog. Oke, langsung kita buka Visual Studio Code-nya. Sip. Nah, ini sudah kebuka, saya besarkan dulu. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentu kita harus men-settings di sini dengan menginstal scroll ke bawah, yaitu blog. Oke, apakah kita menggunakan templates? Ya, sebaiknya kita menggunakan templates aja ya, biar wow gitu. Oke. Oke, kita save, dan langkah selanjutnya adalah di sini kita membuat URL-nya. Jangan lupa kita langsung include ya, dan di sini kita buat satu buah path link, namanya adalah blog, nanti akan mengarah ke blog URLs. Oke, kita save. Ini kita bersihkan aja, dan kita ke blog, lalu buat satu buah file urls.py, dan kita import di Django URLs, import path. Oke, kemudian kita app name blog, kemudian URL patterns, path ini kita kosongkan, menandakan dia sebagai indeksnya punya si blog. Oke, di sini kita tidak buat indeks untuk project mysite-nya. Kemudian jangan lupa import views. Oke, kita ke views di sini, dan kita buat satu buah function index. Kita pasang render di sini, kemudian kita request, kita menggunakan index di template HTML-nya. Sini kita juga bisa menggunakan konteks. Oke, konteks ini kita bisa juga langsung aja seperti ini ya. Misalkan di sini titelnya apa? Yaitu blog. Oke, kemudian kita headline. Sini selamat datang di halaman blog. Oke, seperti itu. Ini sebenarnya ini merupakan konteks, tapi yang kita sederhanakan aja lah gitu ya. Nanti sebentar kita buat konteks yang seperti biasa. Oke, cakep bre. Indeksnya sudah, kemudian ini juga sudah, URL-nya udah, message-nya sudah. Ini bisa kita close. Langsung kita di luar sini membuat satu buah folder templates, dan sini kita menggunakan, ada masih ingat template inheritance ya, menggunakan template text. Oke, sini kita index.html. Oke, cakep. Nah, di base-nya ini kita masukkan HTML pada umumnya, lalu di sini adalah title. Sini mungkin bisa biar dinamis ya gitu. Kita menggunakan blog. Sini kita gunakan dia sebagai head title. Oke, ini kita paste di situ, dan kita blog menggunakan yang seperti itu, lalu contents. Diingat-ingat ya teman-teman, ini adalah head blog dan ini adalah contents. Oke, cocok ya. Lalu di indeks ini jangan lupa kita extend apa itu, yaitu base HTML, dan kita blok lagi. Di sini itu adalah head title ya, atau kemudian sini adalah title, sini kita blok juga, sini kita contents. Oke, jangan sampai salah. Ini kita kasih heading 1, dan di sini adalah headline. Oke, cakep. Oke, kalau kita jalankan servernya menggunakan terminal aja, run server, semoga tidak ada error. Boom, meledak. Lalu kita localhost ya 8000, boom. Oke, ini kita tidak buat indeks untuk projectnya, langsung kita aja ke blog, boom, selamat datang di halaman blog. Oke ya, ini sudah jadi untuk website sederhananya ya. Jadi sudah ada halaman indeks di URL punya blog. Oke, untuk views ini kita hilangkan settingsnya dulu. Untuk base, oke, kita hilangkan juga, dan indeks kita hilangkan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat modelsnya di sini ya. Karena kita sudah menggunakan model sin database, oke? Dan database-nya menggunakan SQLite 3. Kelas di sini saya namakan sebagai artikel. Kita ke models.model, kemudian ini adalah judul, kita models, ini kita menggunakan chart field,
Max length-nya kita fullkan aja 255. Oke. Max length, jangan sampai salah penulisan. Kemudian isi, ini adalah models, kita menggunakan apa? Text field. Kemudian di sini kita menggunakan kategori. Oke, jadi kategori kita gabungkan aja di dalam artikel ya. Video-video sebelumnya kita pisahkan dan membuat relation table. Oke, tapi di sini kita pisahkan, artinya gabungkan dengan kelas artikel. Tapi sama saja sih sebenarnya, no problem. Oke, dan Slack. Nah, ini yang menarik. Jadi, yang jadi topik kita yaitu adalah Slack. Jadi, apa tuh Slack? Sebenarnya Slack ini merupakan link ya, link yang sangat user friendly, artinya berdasarkan dengan judul sini nanti ya, supaya itu bisa mudah kita kenal dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah link. Contoh misalkan ya, misalnya di sini kita blog. Biasakan yang paling mudah itu biasanya kalau Slack itu begini ya, halo dunia ya, dunia gitu. Nah, Slack itu yang seperti apa? Jadi Slack itu seperti ini. Jadi ada tanda garis datar seperti ini. Nah, kalau begini kan menarik ya, dan itu lebih user friendly dan kita tidak pusing-pusing menyebutkan link ini link apa. Jadi dilihat lagi ID-nya. Oke, jadi salah satu bentuk penamaan atau bentuk link yang sangat simple dan user friendly. Oke, bisa dipahami ya guys. Sip, itu contoh aja. Ini kita hilangkan aja ya. Sip, ini kenapa aja mati servernya ya? Oke, kita selesaikan dulu. Slack, oke, sini models. Kita menggunakan salah satu atribut yaitu Slackify. Oke, kita kosongkan dan mungkin bisa kita menggunakan pubdate, publikasi date ya. Kemudian menggunakan date time. Sini menjadi auto, now, add kita jadikan true dan update. Di sini juga date time field ini kita jadikan auto, now sama dengan true. Oke, kemudian kita def str solve, kita return solve, kita ambil aja titel aja di sini. Oh, sorry, bukan titel tapi judul yang ada di sini. Sip. Cakep. Oke, kita langsung aja registrasi di sini. Tapi sebelumnya kita lakukan import models, itu adalah artikel di sini. Lalu ini kita lakukan site register yaitu artikel. Oke, cakep. Dan di sini, apa yang harus kita lakukan? Tentu kalau kita sudah membuat sebuah model, lakukanlah make migration supaya database-nya itu, model-nya itu ada di database. Oke, make migration. Wow, it's not a document true. Bentar. Oke, typo lagi. Ternyata di pubdate-nya true, seharusnya T-nya huruf besar. Oke, nggak masalah. Kita bersihkan dan make migration. Boom. Oke, lalu kita migrate. Sip, cakep. Langsung aja membuat super user. Ini kita namakan aja admin. Kemudian me@sumantris.com. Passwordnya 123, password 123 again, dan kita yeskan aja dan kita clearkan, lalu kita jalankan servernya. Sip, ini sudah jalan dan di sini kita menggunakan localhost 8000 admin. Boom. What's yaps? Admin, kemudian 123. Oke, ini sudah masuk ya. Kita sudah lakukan registrasi di dalam adminnya yang ini ya. Oke, maka di sini akan muncul. Oke, kita tambahkan artikel yang paling sederhana yaitu halo dunia gitu ya. Sini halo dunia, dunia halo. Sip, kita perbanyak aja contoh ini ya. Misalnya seperti itu, cakep. Nah, kategori di sini adalah berita. Oke. Nah, untuk Slack ya, biasanya tuh Slack kita buat seperti ini ya, halo dunia. Jadi ini merupakan bentuk fisiknya dari link yang menggunakan Slack ya, seperti ini bentuknya. Oke, kalau kita save, what's up bro, ini kenapa bisa seperti ini? Kok bisa ya? Terus akan jalan dia. Loh, kenapa begini? Iya toh? Oke, biasanya terlalu banyak historinya, jadi coba kita menggunakan yang private aja dulu ya. Coba kalau kita localhost admin maybe, sip. Dan kita admin 123 login, kita artikel sini dan kita halo dunia halo. Oke, kita perbanyak aja halo dunia. Gila coy, sini adalah berita dan biasanya kalau Slack itu seperti ini penulisannya ya, halo dunia. Jadi menggunakan tanda garis datar seperti ini. Jadi jangan bingung kalau misalkan ini apa, ini mungkin yang awam bertanya-tanya ini apa sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu link seperti ini namanya link ya, tapi bentuknya yang Slackify atau mungkin Slack. Oke, kita coba save. Tuh, ini bisa. Tadi kenapa ya? Kan dia prank kali ya. Oke, coba kita ke sini. Tuh, ini ada. Sip. Nah, jadi seperti ini ya.
Oke, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang baru kita coba buat link aja dulu yang sederhana ya. Ini kita jalankan. Oke, di sini untuk URL-nya saya mau menampilkan, kita filter aja dulu berdasarkan kategori ya. Oke, nah di sini kita buat linknya ya, yaitu path, kemudian kita menggunakan yang namanya adalah slug ya. Jadi kita samakan aja menggunakan slug, bisa juga str gitu ya. Tapi yang sering digunakan yaitu adalah slug. Oke ya. Slug, kemudian kita masukkan di sini yaitu kategori input ya, ini merupakan nama parameternya, koma dan views di sini adalah kategori. Oke, jadi kalau ada seperti ini, maka kita buat salah satu buah function di dalam sini yang namanya adalah kategori. Kita request, kita return, render. Oke, kita request lagi. Nah, untuk di sini gini ya, kita menggunakan template yang ada di dalam blok. Oke, ini merupakan template globalnya. Nanti kita buat template bukan indeks, melainkan kategori ya, berdasarkan kategori. Oke, kita HTML aja di sini dan kita konteks. Oke, kita buat konteks, lalu munculkan di sini yaitu title. Sini adalah kategori misalnya, kemudian untuk headline, sini artikel berdasarkan kategori. Oke. Nah, selanjutnya kita buat di dalam bloknya ini yaitu satu buah folder yang namanya adalah templates. Kemudian di dalam templates juga ada blok. Lalu di blok sini ya, di dalam blok ini kita buat satu buah file kategori HTML. Oke, biar cepat kita copy aja yang ada di sini yang punya si index. Pastikan aja di sini. Oke, lalu di views ini belum selesai. Oke, nah sekarang bagaimana caranya supaya bisa untuk function kategori itu akan menampilkan beberapa kategori atau berdasarkan kategori. Oke, karena kategori itu ada dalam models, ini ya, coba lihat, yaitu yang ada di dalam kelas artikel dan punya properti kategori di sini ya. Dan tentu di dalam views ini kita lakukan salah satu import apa? Ya, betul, kita import artikel. Oke, di sini. Dan di kategori sini itu bisa kita lakukan seperti ini. Kita buat aja kategori ya. Kategori ya, karena memang kategori, kemudian kita artikel, kemudian objects. Jangan lupa ya, ini merupakan salah satu materi video kita tentang Django ORM ya, menggunakan Python shell. Apa di sini kita menggunakan filter. Oke, apa yang difilter yaitu kategori. Coba lihat, kategori ini ambil bukan yang ada dalam URL sini ya, kategori sini bukan, tapi yang ada di dalam model sini. Oke ya, kalau misalkan teman-teman namakan bukan kategori tapi cut, ya berarti di situnya, di views-nya ini menggunakan cut. Oke, jadi merupakan nama propertinya atau atribut. Sama dengan ini baru kita ambil yang ada di URL sini. Apa itu? Yaitu kategori input. Oke, kemudian kita pastikan di sini. Nah, karena ini merupakan parameter ya, atau keyword argumen, ini salah satu bentuk yang sudah pernah kita pelajari di video minggu lalu ya. Masih ingat? Ini merupakan keyword argumen atau parameternya, dan kita harus pasang dia di dalam sini, kategori input. Oke, sekarang coba kita lakukan print ya. Kita coba jalankan, nggak usah menyalakan print aja deh. Misalnya, oke, di sini kita coba kunjungi ya. Blok yang ada dalam kategori kita yang kita punya baru yang kategori berita ya. Coba kita lakukan di sini. Misalnya sebentar kita cek dulu URL-nya, jangan sampai salah. Oke, ini kita harus menggunakan garis miring ya. Ini adalah berita. Sip, kalau kita enter, tuh artikel berdasarkan kategori. Nah, ini kan kita belum tahu ini kan ya, judulnya apa gitu. Jadi, biar lebih mudahnya, oke, kita bisa lakukan modifikasi di sini. Kita lakukan apa? For atau looping gitu. Apa yang kita looping yaitu kategori di dalam, ambil variabel dalam, bentar ya. Kita buat satu buah variabel kategoris. Nah, jadi variabel kategori ini nanti akan membungkus variabel kategori yang ada di sini. Oke, seperti itu. Paham ya, teman-teman? For cut in, kita ambil konteks variabel yaitu kategoris di sini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini di dalam konteksnya. Oke, masih ingat lah, kan kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Oke, di sini kita mau menampilkan apa? Misalnya H3 judul ya. Kita coba cut titik judul. Tuh. Kemudian di sini baru kita masukkan kategori. Kategorinya apa saja gitu ya. Kategorinya misalnya seperti itu, yaitu cut titik kategori. Ini merupakan template tag ya. Masih ingat, ini sudah pernah kita bahas juga. Oke, seperti itu. Kalau kita enter sini, boom, maka muncul halo dunia, kategorinya adalah berita. Oke.
Oke, mantap cuy. Kalau misalkan saya tambah lagi ya untuk kategorinya di sini, misalnya apa ya? Ini kenapa sering error ya di sini? Coba kita ganti bukan localhost tapi 1.127.0.1. Nah, kita admin 123. Coba kita tambahkan sama juga ya. Oke, biar tidak error kayak tadi, ini kita menggunakan yang private aja ya. Oke, misalnya saya mau tambah lagi di sini, Ronaldo fans. Oke. Ronaldo fans berat aku dong ya. Kosong dong. Oke. Ini merupakan kategori berita misalnya. Di sini seharusnya kan Ronaldo fans. Oke, kalau kita save tuh muncul ya. Kalau misalnya kita mau lihat berdasarkan kategori berita, maka untuk beritanya sudah muncul 2 berita, yaitu Hal Dunia dan Ronaldo fans. Cakep bre. Sesimpel itu bro. Oke, nah sekarang guys, kita mau nampilkan, ini kan baru kategori ya. Ini baru kita cari berdasarkan kategori. Kategorinya itu baru hanya satu, yaitu kategori berita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau nampilkan isinya yang ini. Itu Hal Dunia atau Ronaldo fans, oke? Kalau untuk Hal Dunia kan isinya seperti ini ya. Itu ya, Hal Dunia, halo, halo, halo. Seperti ini isinya. Oke, jadi ini nanti kita akan namakan dia sebagai detail artikel ya. Kita menampilkan lebih detail lagi supaya ini jelas dan bisa dibaca artikelnya itu seperti apa. Oke, menarik ya guys. Bagaimana caranya? Caranya sangat gampang. Pertama yang harus kita lakukan adalah di URL sini. Oke, URL sini itu kita buat juga sama seperti ini. Oke, kita koma dan views. Bentar ya. Di sini kita namakan dia sebagai apa? Slug, kemudian slug input. Oke. Kemudian di sini garis miring ya. Kemudian kita views detail artikel. Masuk ya. Dapat idenya ya. Jadi di sini ya, kalau kita lihat ini kan masih sama. Bagaimana caranya supaya nanti hanya ini saja yang dieksekusi? Jelas kita tambahkan di sini, di tengah sini yang merupakan sebuah nama aja ya, nama link yaitu detail. Oke, detail garis miring slug input views detail artikel. Masuk, dapat idenya. Oke, nah di detail sini baru kita buat di views sini. Oke, kita buat salah satu function yaitu detail artikel, kemudian kita request, kita lengkapi dulu ini, return, render, kemudian kita request, koma. Nah, di sini kita menggunakan blok, detail artikel.html. Kemudian kita konteks di sini. Oke, ini kita copy aja nanti. Tapi sebentar itu, kita siapkan dulu. Di sini adalah title. Ini merupakan detail artikel. Jadi merupakan halaman atau home page atau landing page-nya halaman detail. Oke, sini kita lihat. Apakah kita harus menggunakan headline? Oke, enggak apa-apa. Kita menggunakan headline aja. Ini halaman detail artikel. Langsung aja di sini juga ya, kita coba tampilkan. Di sini namanya adalah articles ya, buat variable articles, dan ini yang akan membungkus modelsnya di sini ya. Menggunakan apa? Nah, karena slug di sini itu beda-beda ya atau unik ya, dan tidak ada title atau slug yang sama, dan kita harus menggunakan filter yaitu get. Nah, ini salah satu fungsi dari get, artinya mengambil di dalam database itu tidak ada data yang memiliki data yang sama. Oke, yaitu menggunakan get di sini. Paham ya? Nah, di sini get ini apa yang harus kita ambil, yaitu adalah slug. Slug ini di mana? Slug ini merupakan atribut atau properti dari model artikel yaitu slug. Dapat ya idenya seperti apa? Nah, sama dengan baru kita slug input. Nah, karena slug input merupakan keyword argumen, kita paste lagi di sini. Oke? Dan di sini itu, ntar ini baru kita pasang articles ya. Articles di sini juga articles. Oke? Dapat idenya. Nah, lalu di sini kita jangan lupa, kita perlu lupa buat halaman HTML-nya. Nah, di dalam blok sini kita buat satu buah file HTML yaitu detail artikel. Biar cepat juga ini kita paste aja ya yang ada di sini. Oke, ini sudah ada di sini. Ini kalau seperti ini pasti akan error ya. Ini pasti akan error. Nanti dibilangnya artikelnya itu tidak ditemukan. Nggak percaya? Sekarang kita coba buktikan ya. Oke, kita ambil slug yang paling gampang ya. Halo dunia di sini misalnya. Oke, di sini kita namakan ambil ya. Apa tadi? Yaitu detail. Detail itu yang mana? Biar paham saya kasih sebelah sini, ini sebelah kanan. Nah, detail itu yang mana? Detail itu yang ini. Ini saya hidupkan. Detail itu yang ini. Oke. Dia ambil salah satu nama yaitu yang ada di sini yaitu detail.
Oke, dapat ya. Nah, slug-nya ini, untuk parameter ini, slug input baru setelah ini, setelah detail. Apa dia? Halo dunia. Oke, kita enter. Boom. Ini halaman detail artikel. Loh, kok nggak muncul halaman detailnya? Ya, tuh kan apa yang saya bilang tadi itu pasti akan error ya. Sekarang, kalau misalnya ini kita coba print lah, kita coba tampilkan dia ke dalam terminal ya. Articles, gitu ya, kita coba print articles. Kalau kita refresh, name art is not, kenapa seperti? Coba kita cek di sini, pasti error juga ya. Sebentar, kita jalankan tadi di mana ya? Kayaknya di sini deh. Kayaknya di sini articles. Sebentar, kenapa seperti ini ya? Articles. Coba kita refresh, name art is not defined. Oke, nah ini akan error. Jadi, kenapa tidak muncul di sini? Nah, ini salah satu bentuk dari kita menggunakan filter get di sini. Ya, beda dengan yang filter di sini. Kalau filter di sini kita bisa menggunakan for yang ada di sini. Nah, karena salah satu fungsi get itu adalah mengambil nilai atau data yang berbeda atau tidak sama, jadi ini kita delete aja di sini. Oke? Lalu Bang, apa yang harus kita masukkan di sini? Nah, pertanyaan bagus. Emang ada yang bertanya? Mewakili aja. Oke. Nah, di sini biar ini bisa nangkap untuk detailnya atau isi dari halo dunia ya, yaitu halo dunia halo tadi ya. Oke, itu kita tidak bisa menggunakan looping, kemudian looping yang ada di sini. Enggak seperti itu ya, karena dia menggunakan filter get. Nah, ini salah satu perbedaannya kita menggunakan get dan filter di sini. Nah, gimana caranya? Oke, jadi ini yang artikel variabel articles yang ada dalam konteks ini ya, ini yang harus langsung kita menggunakan template tag di sini, paste di sini untuk variabel artikel di sini ya. Jadi kita tidak perlu looping. Kemudian kita titik, baru kita bisa ambil salah satu yang menurut kita penting untuk ditampilkan di sini. Apa? Misalnya judul ya. Judul. Oke, kita mau menampilkan judul. Kemudian lagi ini biar menarik, ini kita bungkus aja ya. Jadi misalkan H3, untuk judulnya H3, kemudian kita menggunakan span. Nah, span ini apa? Kita mau menampilkan pub date-nya di sini. Oke. Jadi ini biar cepat aja gitu ya. Ini kita span dan ini menjadi pub date. Jangan sampai salah penulisan. Oke. Lalu apa setelah itu? Kita ambil isinya gitu. Oke, isinya jangan lupa kita juga harus ambil. Oh, kenapa seperti ini? Biar kita ambil apa? Kategori. Biar kita tahu bahwa ini punya si kategori ini. Oke ya, dapat idenya. Cakep. Oke ya, jadi ada artikel judul, pub date, isi, kategori. Jadi ini yang menurut saya yang harus saya tampilkan ke dalam sini. Oke ya, coba lihat perubahannya. Ini kalau saya enter untuk halo dunia di sini ya, maka apa yang akan tampil? Boom, tampillah seperti ini. Halo dunia, tanggal sekarang ya. Kemudian ini isinya, kemudian berita. Oke, biar ini kita pasangi aja kategori seperti itu. Boom, kategori berita. Cakep. Apalagi tadi yang satu, artikel yang satu yaitu Ronaldo fans. Muncul segampang itu, bro. Ini judulnya, ini publikasi date-nya, ini isinya, dan ini kategori. Menarik coy. Sesimpel itu, bre. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, coba lihat teman-teman ya. Coba lihat di Slugify sini. Ini kalau kita lihat, ini kan masih masih kurang greget. Apaan? Kurang udah greget gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan ini saya tambahkan misalnya ya, halo dunia corona ya. Halo dunia COVID-19 misalnya ya. Kalau seharusnya kita maunya kan otomatis ya. Kalau kita save, maka di sini otomatis jadinya seperti ini gitu ya. COVID-19. Tapi ini kan kita harus isi lagi, habis isi judulnya, isi lagi slugnya secara manual. Itu kan ribet dan memakan waktu yang cukup lama. Dan memang bosan juga ya kalau seperti ini konsepnya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa kita simpan secara otomatis? Oke, pertanyaan bagus. Oke, caranya begini teman-teman. Ini mungkin bisa saya hidupkan dulu. Ini mungkin bisa kita tutup. Untuk segala sesuatu yang ada di sini, artinya sudah selesai dan sudah jadi sebenarnya ya. Jadi kita fokus aja ke dalam views dan juga model dan admin di sini. Oke ya. Oke, model kita hiddenkan aja. Sebentar. Model kita munculkan. Yang ada itu ya admin dan views di sini. Oke, ini kita munculkan. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi di sini kita harus menambahkan salah satu function di mana nanti kelakuannya yaitu
melakukan saving semua data yang kita masukkan ke dalam database atau tabel artikel. Oke, yaitu menggunakan ini, save ya. Ini sebenarnya merupakan kalau di Python namanya kita harus menggunakan apa ya? Kelas atau OOP, Object Oriented Programming. Oke, nah misalnya kita coba di sini printer misalnya klik aku dong ya, klik aku dong, muncul save kan, save di sini. Ya muncul di sini juga kita tambahkan aja tree misalnya, slap aku dong save tree. Oke, ya jadi kita menggunakan salah satu function save di sini, yaitu simpan di sini ya. Oke, misalnya saya mau simpan, klik tombol save ini ya, nanti akan muncul ini. Oke, kita buktikan sekarang. Kalau kita save, coba lihat terminal sini. Tuh, muncul ya. Klik aku dong, save tree. Coba kita coba save lagi. Tuh, ada ya. Artinya apa? Artinya untuk function ini itu berfungsi gitu ya. Ini berfungsi nih. Jadi kita bisa menggunakan function ini. Cakep. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Kita menggunakan ambil ya, menggunakan self. Apa yang diambil yaitu slug di sini. Jadi kita ambil, masukkan properti dari slug ya, untuk jadikan slugify ya, link untuk jadikan link slug. Kemudian kita harus convert dia ke dalam. Jadi maksudnya slug ini nanti yang paling mudahnya kita menggunakan utility text function yang ada di Django. Apa namanya? Namanya adalah ini, from Django utils, kemudian text import slugify. Namanya adalah ini ya, slugify. Oke, sama dengan slugify, kemudian apa yang dijadikan slug-nya? Oke, jadi yang dijadikan slug ini untuk link yang user friendly yaitu judul di sini. Oke, paham ya teman-teman? Nah, jadi ketika kita melakukan save, sebenarnya ada judul ya di dalam datanya sini ya. Nah, judul ini itu tadi di-converse, oke? Di-converse menggunakan utility function dari slugify atau method atau modul slugify, dan kemudian dari sini itu akan disimpan ke dalam properti dari slug gitu. Makanya ini merupakan bentuknya seperti ini, slug sama dengan slugify self judul. Oke, paham ya? Jadi apapun judulnya yang kita masukkan di sini itu nanti akan sama dengan yang ada di sini. Cuman bedanya kalau slug itu tadi ya ada garis datarnya. Oke ya, bisa nangkap ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini belum selesai. Jadi kita harus kembalikan dia, kita return menggunakan super ya. Ini nanti tingkat lanjut ini. Jadi nanti akan sering kita pakai di sini. Super itu apa? Super itu kita kembalikan lagi ke dalam artikel dari model sini. Tuh, super artikel, koma self. Oke? Super self artikel. Jadi kita kembalikan lagi ke dalam dirinya, yaitu kelas artikel. Oke? Kemudian baru kita save di sini. Oke? Nah, jadi kenapa ada dua save di sini? Nah, save yang pertama adalah dia mengconvert judul ini ya, self judul ini menggunakan slug, kemudian menyimpan ke dalam self property dari slug ini. Nah, save yang ada di sini itu artinya dia menyimpan apapun yang terjadi ke dalam sini ya, menggunakan save yang pertama masuk ke dalam tabel artikel. Oke, dapat ya, keren. Oke. Nah, kita coba ya. Ini sebenarnya bentuk dasarnya untuk menggunakan def salah satu function yang ada di Python 2 atau 1 ya. Sebenarnya, oke, kita langsung aja ya menggunakan metode seperti ini. Jadi kita ambil bintang arguments, bintang-bintang keywords ya, keywords argument gitu ya. Artinya argumen dan keywords argument ini merupakan parameter atau keywords argumen yang nanti sebenarnya isinya itu ini semua, oke? Nah, ini itu juga sama, kita harus copy juga di sini, oke? Masuk, dapat idenya, mantap. Nah, sekarang kita coba buat apa ya? Kita ini save and another, misalnya silaturahmi gitu ya, silaturahmi. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Oke, ini kategorinya apa ya? Kategorinya misalnya sini adalah jurnal. Oke. Nah, slug seharusnya kan kita buat ini biar ini kita jadikan biar ada perbedaan ya. Silaturahmi pinjam 100. Oke. Anggap seperti itu judulnya. Seharusnya kan kalau kita buat harus buatnya seperti ini ya. Silaturahmi kemudian adds garis datar pinjam. Oke. Tapi kita tidak menggunakan di sini. Kita tidak ketik manual. Karena kita sudah pasang salah satu fungsi yang ada di sini, artinya itu nanti akan menyimpan otomatis. Oke, di sini akan di-generate. Oke, kita coba save. Oops, this field is not required. Nah, menarik. Jadi untuk slug ini kita tidak boleh kosong, artinya harus diisi. Jadi gimana caranya? Jadi caranya supaya ini bisa berjalan di slug file ini,
kita tambahkan satu buah argumen. Kita menggunakan argumen blank sama dengan true. Artinya boleh kosong gitu ya, supaya error ini akan tidak muncul lagi seperti ini. Karena kita sudah izinkan boleh kosong. Dapat ya? Nah, kalau kita save, boom, jadi ya. Silaturahmi pinjam 100. Muncul ya. Tuh kan, menarik. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi membuat manual seperti ini, gitu ya. Dan ini sebenarnya masih bisa kita edit tuh, masih bisa kita tambahkan. Artinya masih ada sedikit ya kelemahannya. Kalau kita save lagi, masih tersimpan, tapi itu tidak terjadi perubahan ya, tetap seperti ini. Menarik, bro. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya ini tadi tidak bisa kita edit lagi, gitu ya. Artinya karena sudah paten, jadi kita tidak perlu merubah lagi. Nah, gimana caranya? Kembali ke sini, ke properti Slack. Ini bisa kita tambahkan satu buah parameter ya, editable sama dengan false. Artinya kita tidak izinkan ini untuk diedit, oke? Oke, sekarang sebenarnya kalau ntar dulu ya. Oke, sebenarnya kita harus lakukan make migration ya. Oke, ini kita cancelkan dulu. Sebenarnya apapun yang harus kita rubah di sini itu harus kita lakukan make migration. Waduh, ini gawat ini. Oke, kita coba lakukan make migration. Tuh, ada ya. Jadi ada penambahan di Slack-nya. Oke, kita lakukan aja migrate. Oke, berhasil. Nah, ini kalau saya kembali ke artikel sini, lupa kita menjalankan servernya. Kalau kita ke sini, kalau saya ke sini tuh kan hilang Slack-nya. Kenapa? Karena memang kita tidak mengizinkan dia untuk diedit tuh. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke sini, kita coba tambahkan di sini membuktikan ini misalnya link Slack aja ya. Kita buat seperti itu. Kita articles isi sini super cepat dan coba kita panggil di sini. Oke, kalau kita ke sini, ini belum ada link Slack yang kita sudah baru tambahkan ya. Tuh kan ada ya. Coba kita kunjungi ini tadi. Ini ya, silaturahmi pinjam 100, penulisan seperti itu ya. Ini biar cepat aja, kita copy aja di sini dan kita tambahkan tanda seperti itu. Ini biar cepat aja. Tuh, ada ya kan, silaturahmi pinjam 100. Padahal di adminnya itu hilang. Nah, kita sudah tidak munculkan. Nah, Bang, gimana caranya memunculkannya supaya kita tahu Slack-nya seperti ini? Gampang. Ya, kita kembali ke dalam sini, ke model, ya, coba lihat. Nah, sebenarnya apapun untuk ini ya, untuk blog artikel, itu sebenarnya berdasarkan dengan yang ada di sini, di admin. Kenapa? Karena kita sudah lakukan register untuk model artikel ke dalam adminnya, gitu ya. Ya, nanti ke depannya kita akan coba mengcustom untuk adminnya ini ya. Tapi mungkin ada beberapa lagi video ke depan gitu ya. Kita pelajari dulu tahap demi tahap. Nah, sebenarnya kelakuannya apapun setiap kita menambahkan sini perubahan itu di dalam admin sini sebenarnya ada di sini, oke? Nah, untuk memunculkan Slack di sini, kita juga bisa melakukan perubahan di sini, gitu. Nah, jadi caranya kita buat satu buah kelas. Kelasnya itu yaitu artikel. Kita namakan dia sebagai artikel admin, kemudian admin, kemudian model admin di sini. Oke, titik 2. Ini kita kasih seperti itu dulu. Kita menggunakan read only fields di sini. Oke, jadi hanya fields yang bisa dibaca. Jadi menggunakan tanda siku di sini. Apa yang harus kita munculkan yaitu adalah Slack ya. Karena kita menampilkan Slack di sini. Kalau kita refresh, boom, nggak muncul, bro. Kenapa tidak muncul? Karena kita tidak lakukan registrasinya ke dalam sini. Gitu ya. Jadi kita harus register dulu yang ini, yaitu artikel admin. Kalau kita save dan refresh di sini, muncul ya Slack silaturahmi pinjam 100. Nah, ini kita tidak bisa kita tidak bisa rubah lagi ya, karena memang hanya dimunculkan aja. Oke ya, menarik, bro. Jadi kalau kita save, kita run event, tuh muncul. Ini kita tidak bisa rubah lagi nih ya. Coba kalau kita buat satu buah lagi, misalkan Jepang digoyang ya. Baru-baru ini Jepang dikena gempa ya. Jadi di sini goyang Jepang. Oke. Kategorinya apa? Berita misalnya. Kalau kita save, tuh muncul ya. Jepang digoyang tuh otomatis. Jadi kita tidak bisa rubah. Oke, sesimpel itu kawan-kawan ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah membuat satu buah aplikasi blog yang sangat sederhana gitu ya. Jadi teman-teman sudah paham ya menggunakan Slack dengan Slackify yang ada di sini. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, bro. Nah, mungkin
di episode selanjutnya kita akan coba latihan membuat aplikasi blog ya, blog artikel yang sangat sederhana. Jadi kita akan buat kesimpulannya gitu ya, kesimpulannya dari awal ya, sampai jadi aplikasi yang seperti ini. Kalau kita lihat ini sudah jadi sebenarnya ya, oke? Ini sudah jadi sebenarnya. Kalau kita ke filter untuk berita tuh, maka muncul semuanya untuk kategori berdasarkan berita. Oke ya, ini sebenarnya sudah jadi dengan aplikasi yang sangat sederhana. Oke, cukup ya. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!